Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruhama Mardatilah. Saya adalah seorang staf mengajar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang selanjutnya adalah Dharma Pengabdian. Dalam pengabdian ini, saya melakukan beberapa penyuluhan dari tahun ke tahun. Dan ini sifatnya adalah kerjasama dari salah satu unit di Fakultas Hukum UII dengan radio di daerah Yogyakarta. Ada radio Unisi, kemudian radio Persatuan, dan kemudian radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, dari sekian penyuluhan yang saya lakukan, saya mengunggulkan penyuluhan pada tahun 2018, yaitu yang saya lakukan atas kerjasama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Radio Unisi dengan judul Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dari penelitian ini, saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat ketika mereka mengalami ketidaknyamanan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Dan dari awal saya menjelaskan bahwa kapan itu terjadinya sengketa. Sengketa seharusnya tidak perlu kita hindari. Ketika memang itu terjadi, seharusnya kita hadapi dan kita selesaikan. Sengketa itu muncul ketika dua pihak atau lebih saling berselisih karena adanya gangguan lingkungan atau dampak lingkungan yang dirasakan. Nah, karena proses penegakan hukum lingkungan itu sendiri terdapat 3 bidang hukum, yaitu yang pertama adalah penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana, kemudian penegakan hukum perdata atau penyelesaian sengketa atau perselisihan. Sehingga ketika terjadinya masalah lingkungan, itu bisa ditegakkan melalui 3 bidang hukum ini. Bidang hukum administrasi itu yang menegakkan adalah pemerintah. Kemudian bidang hukum penegakan hukum pidana itu biasanya dilakukan oleh kepolisian dan juga PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga di sini tidak ada keterlibatan masyarakat. Biasanya masyarakat hanya membantu untuk mengawasi dan juga melaporkan. Namun demikian, dalam penyelesaian perselisihan lingkungan yang bersifat keperdataan atau penyelesaian sengketa lingkungan itu inisiatif datang dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketika masyarakat mengalami kerugian atau mengalami ketidaknyamanan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, maka masyarakat itu sendirilah yang harus berinisiatif untuk membawa persoalan ini ke meja perundingan. Nah, ketika itu terjadi, ada 2 alternatif. Yang pertama, itu bisa diselesaikan di luar pengadilan, yang kedua itu bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun demikian, Undang-Undang PPLH mewajibkan bagi masyarakat yang ingin mengajukan perselisihan lingkungan hidup itu harus terlebih dahulu mengupayakan jalur di luar pengadilan. Jalur di luar pengadilan itu biasanya kita mengenalnya yaitu melalui jalur mediasi, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah, dan kemudian jalur negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh pihak pelaku pencemar atau perusak dan juga pihak korban tanpa perantara pihak ketiga. Kemudian, jika upaya di luar pengadilan ini tidak berhasil, baru kemudian itu dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan ada 3 pihak yang dapat mengajukan sengketa lingkungan hidup. Ternyata di sini bukan hanya saja masyarakat, namun juga pemerintah dan juga organisasi lingkungan hidup. Namun karena pengabdian ini saya tujukan untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat dapat berselisih mengenai lingkungan hidup, maka saya memfokuskan pada hak korban sebagai victim dari perusakan atau pencemaran lingkungan. Ketika korban melakukan gugatan ke pengadilan maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan, maka korban berhak mengajukan tuntutan ganti rugi material, yang itu bisa berupa ganti rugi harta benda, ganti rugi kesehatan, maupun ganti rugi nyawa. Dan selain itu juga warga atau korban dapat juga menuntut pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar.
Berbeda dengan pemerintah dan pemerintah daerah, ganti rugi yang dapat dituntutkan oleh pemerintah yaitu ganti rugi lingkungan, semata hanya ganti rugi lingkungan, tidak bisa ganti rugi material sebagaimana korban, dan juga upaya pemulihan lingkungan. Nah, yang terakhir yang berhak mengajukan gugatan juga selain korban adalah organisasi lingkungan hidup atau LSM lingkungan hidup. Kalau LSM, jika LSM yang mengajukan gugatan ke pengadilan, maka tuntutan semata-mata hanya berupa pemulihan lingkungan tanpa menuntut ganti kerugian. Nah, sering juga terjadi secara fakta bahwa masyarakat ini mengajukan gugatan ganti rugi bersama dengan LSM atau didampingi oleh LSM atau organisasi lingkungan hidup, dan itu biasa. Sehingga daripada mereka sendiri-sendiri, sehingga korban atau masyarakat biasanya bersama dengan LSM mengajukan gugatan, baik gugatan ganti kerugian dan gugatan pemulihan lingkungan. Demikian penjelasan mengenai Dharma Pengabdian ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.